Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua selalu sehat. Amin. Jaga kesehatan kita, bukan hanya jasmaninya Saudara. Jadi jaga juga kesehatan rohani kita. Karena itu pagi ini kita akan menikmati berkat untuk rohani kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa pelihara, jagai, dan lindungi hidup kami. Sehingga di tengah wabah corona ini kami semua tetap aman dan selamat. Bahkan kami percaya Tuhan, berkat-Mu juga terus ada atas hidup kami. Pagi ini kami akan nikmati makanan rohani. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ingat lirik lagu ini? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Ya, penggalan lagu ini saya dulu pertama kali dengar dinyanyikan oleh Insinyur Niko. Ya, dan lagu ini sungguh-sungguh sangat-sangat menyentuh karena dikatakan kita ini jadi biji matanya Tuhan. Mari lihat terlebih dahulu Mazmur, ya, Mazmur 17 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Jadi ini permohonan doa dari Daud supaya apa? Tuhan menjaga, melindungi dia seperti biji mata. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang akan mengizinkan atau membiarkan, jangankan benda yang besar, debu saja masuk mata, pasti kita akan berusaha untuk melindunginya. Kalau kena, nanti kita akan berusaha untuk membersihkannya. Ya, jadi begitu berharganya karena mata lah kita bisa melihat dunia. Nah, pemazmur ya dalam Mazmur 17 tadi ayat yang ke-8 tadi dikatakan peliharalah aku seperti biji mata. Jadi satu gambaran yang luar biasa sekali, seperti orang memelihara biji mata. Itu yang dikehendaki pemazmur. Tapi coba kita lihat, ada satu statement yang luar biasa juga di dalam Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat ini sampai sedemikian luar biasanya Tuhan itu mengelilingi, mengawasi, menjagai seperti apa? Biji mata. Biji matanya Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi hidup saudara dan saya itu sungguh-sungguh sangat-sangat berharga. Ya, mari lihat lagi firman Tuhan dalam Lukas. Ini pesan yang luar biasa sekali. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan 7 saya bacakan. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, jadi luar biasa seperti ini digambarkan burung pipit saja tidak dilupakan Tuhan. Ya, burung pipit tidak dilupakan Tuhan. Rambut di kepala terhitung semua. Jadi Tuhan tahu berapa jumlah rambut saudara. Burung pipit tidak dilupakan. Artinya apa? Dipelihara Tuhan. Di bagian kitab suci juga dikatakan, ya, burung pipit ini tidak menabur, tidak punya lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Luar biasa kan? Burung saja diperhatikan, tidak dilupakan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara semua yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pasti diperhatikan, pasti dilindungi, pasti dijagai, bahkan seperti biji mata. Ini luar biasa. Mari lihat lagi, coba kita buka dalam kitab Zakaria 2 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Zakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai
bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Luar biasa. Kalau ada yang sampai menjamah kamu, ya, sampai ada yang jahat, sampai ada yang mencoba mencelakaimu, berarti mencelakai atau menjamah biji matanya Tuhan. Ini luar biasa. Artinya apa? Saudara semua dalam lindungan Tuhan. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Saya percaya tidak seorang pun mengizinkan sesuatu mengenai matanya. Tidak seorang pun membiarkan benda mengenai matanya. Tidak seorang pun akan membiarkan matanya sakit. Pasti akan berusaha bagaimana mata ini terjaga. Demikian juga Tuhan menjaga kita dan memperlakukan kita seperti biji mata. Begitu amat sangat dijaga, dilindungi, dipelihara, supaya jangan sesuatu pun menimpanya kita. Sungguh luar biasa kan kasih setia Tuhan. Tadi dikatakan burung pipit saja. Ya, kalau kita lihat di sawah-sawah banyak burung. Ya, itu semua dikatakan tidak dilupakan Tuhan. Semua diperhatikan Tuhan. Semua dipelihara Tuhan. Apalagi kita manusia. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam situasi apapun saat ini hidupmu, engkau dikasih Tuhan seperti Tuhan menjaga biji mata. Demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan, seperti biji matanya Tuhan, yang artinya dijaga, dilindungi Tuhan. Kalau Tuhan yang menjaga, pasti aman. Amin. Mari saya mengajak kita semuanya melewati hari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Kita semua tetap melekat kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Percayalah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Percayalah kasih setia Tuhan terus ada atas hidup saudara. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita seperti memelihara biji mata. Sungguh luar biasa. Ya, hidup saudara berharga. Kenapa? Sampai untuk menyelamatkan saudara dan saya yang adalah orang berdosa ini. Tuhan Yesus sampai datang ke dunia. Dia sampai mengorbankan nyawanya. Di atas kayu salib dia tumpahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Artinya apa? Hidup saudara berharga di mata Tuhan. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang disamakan. Ya. Untuk menebus itu kan berarti nilainya harus seperti barang yang ditebus. Saudara punya barang di Pegadaian, nilainya berapa? Segitulah. Artinya hidup saudara disetarakan dengan darah Yesus untuk menebus kita melalui pengorbanan darah Yesus. Karena itu hidup kita berharga di mata Allah. Jangan sia-siakan hidupmu. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar renungan pagi ini menguatkan, meneguhkan kami. Engkau begitu mengasihi kami, menjaga hidup kami seperti biji mata. Dan kami bersyukur karena semuanya ini. Dan biarlah hari-hari kami jalani senantiasa mendekat kepada Tuhan. Sebab kami aman dalam lindungan-Mu. Menyerahkan hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami. Mohon perlindungan dan berkat Tuhan. Semua berjalan aman, selamat, jauh celaka dan mara bahaya, penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Coba dikasih Tuhan, ingat engkau berharga di mata Tuhan. Engkau seperti biji matanya, dijaganya dengan luar biasa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.